menyaksikan dia sebagai manusia yang bercabul dan nyembah berhala dari Yahudi. Nah, ketika kamu ngomong, aku percaya kepada Yesus, yang mana? Yang nyembah berhala dan cabul atau yang Tuhan? Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa ini dua-duanya. Kami Kristen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan sesuai dengan pemahaman Yahudi bahwa Tuhan kami bercabul dan menyembah berhala. Setuju, dua-duanya masuk. Karena dua-duanya bersaksi. Dua-duanya kesaksian. Jadi penyebutan. Ini ya, ini History of Arab nih pengarangnya nih. Yang kau bilang mukjizat itu semua, itu adalah dongeng-dongeng orang Arab biar kau tahu Rasib. Si Rasib dari tadi nyerang pribadi kenapa? Ya. Kalau menyerang pribadi, siapa yang nyerang pribadi? Kamu bilang kamu nggak menyerang pribadi, itu YouTube sudah ngomong kok. Ada, jangan menyerang pribadi ya. Ya, monggo. Teman-teman perhatikan ya. Makanya itulah orang Kristen itu cerdasnya luar biasa. Itu sebab ya teman-teman perhatikan mereka. Perhatikan mereka. Kita ini belum bongkar Al-Quran aja mereka sudah tunggang langgang jungkir balik ndak karo-karo. Maunya Alkitab terus yang dibahas. Kenapa? Karena memang Alkitab satu-satunya sumber kehidupan, satu-satunya sumber kebenaran. Makanya mereka konsennya fokusnya ke isi Alkitab, konsennya ke Kristus. Kenapa? Karena memang Kristus adalah manusia ilahi, sampai-sampai ada ilmu yang disebut dengan Kristologi. Nggak ada ilmu Muhammadlogi apalagi olologi. Itu satu pembuktian teman-temannya. Makanya mereka getol banget tuh membahas Yesus Kristus. Tapi ini juga memang pembuktian bahwa Alkitab tergenapi. Dengan motivasi yang buruk atau tidak buruk, Kristus tetap harus diberitakan. Terus yang kedua, teman-teman boleh perhatikan yang nonton YouTube ya secara live. Bisa diulang nanti bagaimana si Daman ini boleh bahlul tapi jangan permanen. Nasihat saya, boleh bahlul tapi jangan permanen. Tapi kalau sudah mau rakop apa boleh buat lah ya. Perhatikan. Bagaimana mungkin lain yang dibahas, lain lagi yang dibawakan dia. Dia yang mengatakan sejak awal bahwa orang yang bersaksi itu bisa saja berbohong. Maka saya notice kebohongan terbesar Kadrun adalah ketika mengucapkan syahadat. Detik ini tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi yang berkata, aku bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Orang Kristen semua mengatakan aku percaya. Karena orang percaya itu tidak perlu harus jadi saksi. Makanya beli KBBI, kata dasar saksi, fungsinya untuk apa, dipakai kenapa, bagaimana dan seterusnya. Ayolah, boleh bahlul sekali lagi tapi jangan permanen. Lalu teman-teman ini tidak pernah mengerti Allah itu pasti penguasa, Allah itu pasti Tuhan, Allah itu pencipta, dia pasti penguasa. Tetapi Tuhan yang penguasa itu belum tentu Allah, belum tentu pencipta. Kalau pertanyaanmu hanya siapa Tuhan, siapa penguasanya, Yesus sudah dijawab bolak-balik. Jadi jangan stuck di situ terus. Ayo dong cerdas. Ayo cerdas ya. Berkembang, jangan berkubang jadi pencundang. Oh, kalian. Oke? Tetapi Tuhan itu belum tentu pencipta. Makanya seperti Muhammad itu dia menuhankan hawa nafsu. Contoh. Ketika dia menuhankan hawa nafsu, apakah hawa nafsu itu penciptanya si Muhammad? Telinga dipakai, onderdil yang ada di tubuhmu itu jangan cuma dipakai untuk membayangkan 72 bidadari. Jangan. Saya kasih tahu kalian, jangan ya. Sekali lagi perhatikan, makanya konsen. Kalau memang pertanyaannya bagaimana mengenal Allah dan Tuhan melalui kitab suci, kenapa tidak ada sedikit pun ya dari dalam diri kalian itu tentang pengenalan Quran? Kenapa? Karena memang itu bukan kitab suci, isinya itu dongeng, legenda, mitos, hasil fantasi, imajinasi, dan halusinasi. Makanya tidak ada yang bisa dibuktikan. Kalau hanya berbicara tentang air dan ini bertemu, gunung dan ini bertemu, Muhammad datang kapan, Islam datang kapan, Allah datang kapan, dan segala sesuatunya Quran datang kapan, itu sudah ada jauh sebelum segala sesuatu tentang Islam ada di muka bumi. Paham? Jadi kalau cuma sekedar cuplak-cuplik, plagiator, adop sana, adop sini, comot yang disebut dengan edis, teologi maling. Saya sudah kasih tahu teman-temannya, ada satu jalan lurus, muncul satu pengusaha, bikinlah usaha makanan resto VG.
Lalu muncul pengusaha kedua, resto aneka steak. Perhatikan steak mau daging apapun. Resto ketiga muncul aneka minuman dingin. Resto keempat aneka minuman panas. Resto kelima aneka kue. Dan resto keenam ya, kalau ada VG ada steak ya, di situ ada seafood. 6 resto. Muncul ujuk-ujuk orang ketujuh, abad ketujuh bikin resto penyempurna. Segala sesuatu dari resto-resto sebelumnya dicomot-comot taruh ke resto dia bikin restoran penyempurna. Yang kata Edis bukan penyempurna tapi penyemprulna. Ya kan? Kamu saja yang bertanya, saya tidak selera karena mantan sudah saya sampahkan. Nanti gini, Mbak Rasid, Dek, kusarankan kau beli ini dulu, Mbak Rasid ini. Nih, saran sama kalian ya. Mukjizat yang kau katakan tadi, ada api di bawah laut lah, embrio lah segala macam, itu adalah dongeng orang Arab. Ini beli nanti nih, Rasid, ini kau beli dulu ini. Agak mahal memang, tak tahu kau sanggup apa nggak belinya. Ini dulu nih ya, ini History of Arab nih pengarangnya nih. Yang kau bilang mukjizat itu semua, itu adalah dongeng-dongeng orang Arab biar kau tahu Rasid. Aduh, itulah kau terlalu euforia kau bilang mukjizat kok api di bawah laut, ada api di bawah laut lah, ada dokter spesialis kandungan lah begini. Aduh, nanti kalau dibongkar semua dari mana itu siapa yang mengatakan itu terlebih dahulu nanti jadi kepanjangan kita ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, coba nanti jelaskan Isa putra Maryam ini kenapa dia diciptakan dengan ruh ana, ruh Allah dan kalimat Allah. Isa putra Maryam kami ciptakan dengan kalimatnya, dengan kalimat Allah dan ruh Allah. Bagaimana mungkin seorang Isa putra Maryam, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang diciptakan dengan ruh ana dan kalimatullah? Siapakah Isa putra Maryam ini? Udah? Yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Penduduk akhirat siapa? Ada Allah, malaikat Jibril, malaikat nungkar nangkir, semua lah kalian bilang di akhirat. Isa putra Maryam adalah terkemuka di akhirat. Isa putra Maryam adalah hakim yang adil. Isa putra Maryam adalah suci. Isa putra Maryam adalah rahmat bagi semesta alam. Siapa ini Isa? Itu tanya dulu di hati kalian. Ya. Ini yang selanjutnya. Sekalipun teman-teman Islam dengan sekuat tenaga menjelek-jelekkan atau memframing tentang iman kekristenan, ingatlah bahwa Tuhanmu membenarkan Injil dan Taurat. Apapun yang kalian sampaikan tentang Yesus begini, kalian bilang bersilat-silat ini, kalian berpencak silat ini kalian. Tapi apa dikatakan Allah? Aku, Allah membenarkan Taurat dan Injil. Mau bilang apa kalian? Mau goyang? Mau komplain? Banding kau sama Allah. Banding kau sama Allah. Allah mudah mengatakan kami membenarkan Injil dan Taurat. Apapun kau bilang Dek Rasid dan Bang Daman, ini abangku nih Bang Daman ini. Dah, apapun yang kalian bilang ya, menjelek-jelekkan apapun kalian bilang tentang Alkitab dan Injil, Taurat dan Injil, Tuhan telah membenarkan. Dua Tuhan yang membenarkan, Tuhanmu dan Tuhanku membenarkan Taurat dan Injil. Ya, belum lagi saya buka lagi yang lain. Ya, jadi kalau kita bongkar nanti semua ini, jadi nggak selesai waktu kita ini. Saya bahas lagi yang teman-teman ya, tadi pertanyaan Sira tadi. Oke. Ini yang selanjutnya tentang Yesus adalah anak Daud, Bang. Perbedaan Yesus adalah anak Daud dengan Maryam itu adalah keturunan Harun. Ini gini ceritanya ya. Yesus anak Daud memang keturunannya, Bang. Abraham. Gak apa-apa, belum cukup waktunya. Gak apa-apa. Lanjut. Gak apa-apa. Oh iya dah, lanjut. Kurang. Ya, ngomong lagi terus. Tapi kalau di Maryam adalah saudara perempuan Harun, udah jelas tidak satu keturunan. Bapaknya Maryam siapa? Bapaknya Harun siapa? Udah nyebrang sana sini. Nih, sana sini. Paham nggak, Dek Rasid? Nggak nyampe IQ-mu, Dek. Dengar ya.
kalau kita simpulkan tadi mengenai kesalahan Oh, malah keenakan sih nggak tahu diri. Kristen sekali kau. loh, Kristen sekali kau, nggak tahu diri. Ada, terimalah itu, terimalah itu. Waktu kami. Kasih kenapa kepanasan. Terimalah. Nanti kalau Nanti, mau lebih-lebih ya, lah. nanti lah ya. Ya. Lanjut, Bang Daman. Tunggu. Bang Daman, gini kita peringatkan dulu nih kondisi kita ini Abangku. Maksudnya gini, tolong kita di-down-kan dulu emosi. Boleh nggak? Kita jangan menyerang pribadi, biar enak kita diskusi Bang Daman. Karena diskusi kami si biasanya Rasid sama dari Bang tadi Daman nyerang pribadi selama ini kenapa? emosi. Ya. Kalau menyerang pribadi, siapa yang nyerang Kamu pribadi? bilang kamu nggak menyerang Ada, pribadi, tadi kamu itu dengar YouTube ada, sudah ada, ngomong kau dengar kok. ada. Ada, jangan Gimana? menyerang pribadi ya. Oh, jadi ngerasa sekarang. Karena kami kasihan. Maksudnya jangan nyerang pribadi. Iya, Mak, ya udah, terimalah. Nanti saya kasih ajarin. Saya ajarin. Ya udah, saya ajarin. Dulu. Makanya. Jangan menunjukkan Islammu itu tukang fitnah. Iya, terimalah. Ayo terima Bang Daman. Terima. Ya lanjut lah mana? Oke. Jangan jadi Islam yang tukang fitnah. Tadi kan dibilang, oke, orang Kristen tuh aku percaya kepada Yesus. Syarat yang Lina bawa, Tuhan kami disaksikan. Yang menyaksikan dua kubu, menyaksikan dia sebagai Tuhan dalam pemahaman Kristen. Menyaksikan tadi ayatnya udah kubawa ya. Menyaksikan dia sebagai manusia yang bercabul dan nyembah berhala dari Yahudi. Nah, ketika kamu ngomong, aku percaya kepada Yesus. Yang mana? Yang nyembah berhala dan cabul atau yang Tuhan? Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa ini dua-duanya. Kami Kristen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan sesuai dengan pemahaman Yahudi bahwa Tuhan kami bercabul dan menyembah berhala. Setuju, dua-duanya masuk. Karena dua-duanya bersaksi. Dua-duanya kesaksian. Jadi penyebutan kata percaya dua-duanya kena. Berarti kami menyembah Tuhan yang diyakini Yahudi, menyembah berhala dan juga bercabul. Karena syarat yang dia bawa kesaksian. Dua-duanya kesaksian. Kena kan? Nah, itu satu. Nah, sekarang ketika dia bertanya masalah kata kami. Ini ujung-ujungnya. Oh, ini dulu. Dari tadi nggak selesai-selesai. Ukhta Harun nih, capek lagi kita kasih ilmu kepada mereka. Bukannya dicari dulu kuniyah. Ini kuniyah nih ya. Ini kuniyah. Nih, cari ini. Nanti baca. Nih. Kuniyah. Udah. Salah satu kuniyah itu ada ukhtun. Dengan berani-beraninya kalau Yesus itu bang garis keturunan. Gua kan udah jelasin salah satu garis keturunan daripada Maryam itu adalah siapa? Harun. Kenapa dipanggil Ukhta Harun? Karena orang yang mulia dalam garis keturunan Maryam adalah Harun. Kalau anak Yesus dia bang keturunan dia gini. Kalau Yesus saja. Kalau gua kasih ilmunya apa itu namanya? Itu namanya kuniyah, kagak mau dicari. Cari dulu, jangan download aplikasi. Lu cari di Play Store kuniyah kagak ada. Cari dulu pengertian kuniyah itu apa. Udah. Apalagi yang ditanya tadi masalah kata kami. Kata kami nanti cari lagi. Nahnu, tulis nahnu. Nahnu dalam ilmu nahu ada dua. Nahnu itu ada mutakalim ma'a ghairi, ada mutakalim muaddim binafsih. Satu untuk mewakili kehormatan. Selanjutnya pemakaian kata kami kalau Al-Quran berbeda. Apa berbeda? Kalau ini di ranah iman. Diaturnya Al-Quran kalau disebut dengan kata ana itu ghaira muqayyadah. Arti ghaira muqayyadah cuma Allah. Misalnya aku yang mengampuni dosa, aku yang menjadikan kiamat, aku yang seperti ini, aku yang seperti itu. Nah itu cuma Allah dan tidak ada kaitan. Yang kedua, kalau disebutkan kata nahnu ataupun kami, ini karena muqayyadah. Arti muqayyadah apa? Keterikatan. Ketika dikatakan kami ciptakan langit dan bumi. Di mana langit dan bumi ini jadinya berproses. Makanya pakai kata kami. Kami menurunkan Al-Quran. Di mana menunjukkan apa? Ini untuk memberikan tanda bahwa ini berproses. Di mana Al-Quran itu berangsur-angsur sampai ke tangan kita. Makanya disebutkan dengan kata kami. Disebutkan kata dia itu sebagai kata-kata yang namanya hikayatul kaul. Disebutkan dengan kata ana itu bertitik dua kutipan. Itu dinamakan dengan makiyatul lafdi. Nah itu nggak paham nih. Panjang kalau gua mau jelasin. Dah, best. Pasti. Sikat. Nah, sekarang tunggu. Pertanyaan aku, jawab. Yesus ini kenapa bisa diyakini Tuhan?
Padahal Yahudi lebih dahuluan ada sebelum Karisteng ada dan mengatakan Yesus adalah penyembah berhala dan juga pencabul. Nah, coba jelaskan kenapa harus Tuhan, kenapa nggak bisa jadi pencabul nih? Ini ya, Gabriel atau kalian berdua deh. Nih ya, ini loh, bukan nih Zakaria 13 nomor 7. Saya pura-pura tidak menyampaikan tadi ini, kau kabur terus-terusan entah apa kau jelaskan. Nih Gabriel nih, kakak Gabriel, ya kan? Jangan menyerang pribadi. Oh iya tua, kan kau tua kan? Kau panggil saya adek, ya kan? Nih Zakaria 13 nomor 7 kakak-kakak semuanya. Catat di situ Gabriel, catat. Saya mau lihat bisakah kau menjawab kalian ini. Daman dari tadi menjawab setiap pertanyaan kalian itu menghabiskan waktu 4 menit. Pernah tidak kau menghabiskan waktu 2 menit aja? Jawab kekristenan. Nih Zakaria ngomong apa? Zakaria ngomong, nih, hai pedang, lihat di sini, lihat, jangan pura-pura diem aja. Lihat, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Gembala ini siapa? Jangan ngarang. Terhadap orang yang paling karib padaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini Tuhan yang mana nih? Ternyata Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba tercerai-berai. Ini tanda seru. Berarti nyuruh nih. Nih, lihat. Nah, siapa yang menggenapi? Ini digenapi sama Tuhan yang lain. Yesus itu kan Tuhan. Nih, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur ke apa? Bukan ini, sorry. Matius berapa tuh? Hilang lagi. Matius 26 nomor 31. Nah, itu saya hafal tuh. Kau baca 26 nomor 31. Gitu loh. Karena ada tertulis, bunuhlah gembala. Itu Tuhan siapa itu yang menginginkan? Itulah pertanyaan saya. Tuhan siapa yang mau membunuh gembala, membunuh gembala? Gabriel, oi. Kakak, abang Gabriel. Kau kalau kau ini jangan cuma kau ini maunya cuma kau. Kami bagi-bagi tugas. Bang Daman menjawab pertanyaanmu itu menghabiskan waktu 4 menit. Saya membantah argumenmu dan bertanya, kau baper, nyerang pribadi. Cuman mengingatkan bahasanya, yaitu kalau mau santai mari kita santai. Coba dibuka putar ulang. Saya sudah menunjukkan diskusi yang baik itu seperti apa. Tanya Oki, tanya orang-orang lain yang sering damai berdiskusi dengan saya. Lu tiba-tiba janganlah baper. Belajar dulu kau. Jangan dek. Widih, darah Yesus. Ya Zakaria, nih Zakaria 13, jangan ke Mazmur. Orang bilang Zakaria lu ke Mazmur, agak lain lu. Apakah ini gunanya menutup wajah biar nggak kelihatan malu atau gimana? Pertanyaan aku juga jangan lupa ya. Kenapa Karisteng harus dipercaya Yesus sebagai Tuhan? Kenapa Yahudi tidak bisa dipercaya bahwa Yesus penyembah berhala dan juga pencabul? Kayak bingung diskusi sama apa kita ini. Maksudnya kayak apa sih? Ngabisin waktu belum semenit udah lari ke ini, belum semenit udah lari ke Al-Quran, nyerang mulu. Fokus, saya mau mendengarkan kalian sama seperti Daman. Fokus jawab memakai Bible, bukan dengan yang kamu ini begini. Fokus, santai, fokus gitu loh. Fokus. Ya, darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Dah, bentar, terima dulu. Oke teman-teman ya, perhatikan. Itulah ya, ajaran menentukan kelakuan. Di luar Kristus adalah antikristus. Kristus yang adalah Allah dan Tuhan, maka antikristus sumbernya dari iblis atau bapa segala dusta. Teman-teman perhatikan semua narasi yang mereka angkat. Itu adalah narasi-narasi pendusta sebagai kiblat mereka yang adalah iblis.
Perhatikan, kenapa saya berani berkata begitu? Teman-teman yang menonton, menyaksikan dari YouTube tahu persis. Narasi yang saya bawa dipelintir, diubah. Narasi yang saya bawa dipelintir, diubah. Tapi satu yang harus saya tegaskan di sini, ya, keilahian Kristus, ketuhanan Kristus tidak bergantung kepada Yahudi. Karena Yahudi tidak menjadi standar bahwa Yesus Kristus menjadi Allah atau Tuhan, tidak. Walaupun Yesus sendiri adalah seorang Yahudi. Perhatikan teman-teman. Jadi ini sudah menggugurkan segala sesuatu apa yang keluar dari seorang Daman yang saya sangka pintar, ternyata morakatnya nauzubillah min dzalik, ya teman-teman, ya, seperti itu. Jadi kealahan ketuhanan Yesus Kristus tidak bergantung manusia, tidak bergantung suku bangsa, tetapi bergantung dari satu-satunya nubuatan tentang manusia yang jauh sebelum dia ada, kematian, kelahiran, kemudian kedatangan dia kedua kali, itu hanya Yesus Kristus. Ya, jadi ketuhanan Yesus Kristus, siapa Tuhannya orang Kristen? Pertanyaannya, ketuhanan Yesus Kristus tidak dibuktikan, tidak pakai standar suku bangsa bahasa yang seperti itu, tidak. Tapi melalui satu yang bisa membuktikan nubuatan. Mana ada manusia di muka bumi ini yang kejadiannya sudah dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelum, hanya Yesus Kristus. Itu bukti bahwa dia memang manusia ilahi sesuai rencana Allah yang termaktub di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan yang kedua, sejarah membuktikan tokoh yang bernama Yesus Kristus ini memiliki 5 karakter Allah. Dia kudus, ya, dia adil, dia baik, dia benar, dia kasih. Data banyak di dalam Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Teman-teman boleh bongkar dari sana. Dan yang ketiga, dari pengajaran. Tidak ada satupun pengajaran di muka bumi ini yang bisa melampaui pengajaran Yesus Kristus karena sumbernya dari Allah. Itu sebab bicara tentang Kristus itu berbicara tentang kualitas sorga, bukan berbicara tentang kualitas goa. Kalau berbicara tentang kualitas goa masa gampang, cinceng lah, whatever, ya, semuanya boleh diklaim, semuanya boleh disebutkan. Tapi apakah ada satupun di dalam Al-Quran yang merupakan nubuatan? Tidak ada. Bahkan mereka muncul paling belakangan dengan menggunakan teologi maling. Apa-apa maling. Ingat ya, restoran ketujuh, restoran penyemprulna. Dia comot-comot main orang, bikin restoran sendiri. Seperti itu, ya. Dan tadi sudah ditegaskan kembali oleh si Noel bahwa, ya, kitab yang dibuat dari legenda, mitos, dan dongeng berdasarkan hasil fantasi, imajinasi, dan halusinasi bisa dibuktikan isinya semua gedabrus, zero, nothing, teman-teman, ya. Makanya saya bilang saya sampahkan masa lalu saya. Waktu saya Islam sih saya bangga setelah saya tahu kebenaran itu hanya ada dalam Kristus, terang itu hanya dalam Kristus. Saya yang Muslim dulu gelap, ya saya sampahkan dong. Nah, kenapa saya harus menyimpan mantan yang adalah sampah? Jadi teman-teman jangan anggap itu sebuah penghujatan, tapi itu sebuah realita. Oke ya, jadi tidak menjawab. Nah, yang penting teman-teman begini, perhatikan, ini yang penting ya, misi dan visi kita tercapai sebagai apologet Kristen Indonesia atau pekabaran Injil. Ketika mereka konsen kepada Alkitab, maka kita mendapat kesempatan banyak untuk membeberkan apa itu Alkitab. Sedangkan mereka sangat menggigil ketakutan jikalau Al-Qur'annya disentuh. Di mana nur karimnya? Nggak ada. Karena apa? Karena itulah saya kembali menyampahkannya. Baik, terima kasih Kak Lina. Jadi gini Bang Daman, ini saya warning pada Bang Daman untuk menarasikan sesuatu dengan memakai dalil dan bukti, Bang. Ya. Tadi Abang saya dengar mengatakan orang Yahudi mengatakan Yesus itu adalah berhala dan pencabul. Tolong nanti tunjukkan sumbernya, kalau enggak Abang penistaan loh. Ya, saya tidak menemukan alat bukti yang sah dan meyakinkan ketika Abang menarasikan sesuatu. Ya, itu nggak boleh. Kata-kata yang tidak berdasar dan berdalil itu namanya menista. Itulah Islam. Ya, jangan biasa-biasa kayak gitu, Bang. Karena saya berpikir Bang Daman ini adalah orang yang saya hargai dan saya hormati. Ternyata saya perhatikan mulai ke sini sampai sini mulai nampak nanti aslinya, Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai apakah Yahudi menolak kekristenan, tidak. Orang murid-murid Yesus itu semua orang Yahudi, Bang Daman. Coba lihat dulu sini, Bang. Bang, murid-murid Yesus, Matius, Yohanes dan semua itu, ya, itu orang Yahudi. Bukan orang Arab itu, Bang. Biar kau tahu. Siapa bilang orang Yahudi menolak kekristenan? Murid Yesus semua orang Yahudi kok. Siapa bilang menolak kekristenan?
Bahkan orang Yahudi banyak yang mengaku Yesus adalah Tuhan, murid-muridnya menyembah dia. Lihat kita kan mengenal Tuhan dari kitab suci. Di dalam Alkitab banyak ayat-ayatnya. Orang-orang Yahudi menyembah Yesus, mereka menyembah Yesus. Apalagi mau dibilang? Orang-orang Yahudi menolak Yesus. Abang bilang, jangan kayak gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai latar belakang, perhatikan ini saya tunjukkan bukti bahwa ini saya punya bukti ya, bahwa Tuhan Islam namanya sama dengan dewa orang Quraisy, namanya Allah. Saya bukan menghujat, saya punya bukti. Nih, ini namanya diskusi Ustaz Iman punya kualitas dia nih. Jadi jangan dikira menghujat. Ini baca buku. Ini ahli sejarah Timur Tengah Mahmud Salim mengatakan bahwa Tuhan mereka yang namanya Allah itu adalah dewa. Ya, dewa ini lihat nih, dewa namanya Allah. Dan sebutan dari dewa itu adalah Rob. Bagaimana kalian bisa menjelaskan nama Allah teman-teman Islam sama dengan nama dewanya orang pagan Quraisy? Jangan-jangan di surah Quraisy ayat 3 yang dikatakan bahwa Tuhan pemilik rumah Ka'bah itu adalah Tuhan pagan. Tetapi kalian mengakui surah Quraisy ayat itu Tuhan kalian. Nyambung gak yang saya bilang nih? Nah, itu ke situ ya. Nanti tolong jelaskan itu ya. Kok bisa nama Tuhan Islam sama dengan orang pagan? Ada buktinya saya. Saya nggak mau kayak Bang Daman. Orang Yahudi mengatakan Yesus itu adalah pencabut begini. Mana bukunya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan ISBN-nya. Saya ada buku ISBN. Kalau tidak ada Bang Daman, sungguh kau adalah salah satu orang yang penghujat Bang ya. Saya nyatakan ini sama Bang Daman. Ingat yang saya sampaikan ini. Nah, yang kedua, yang selanjutnya. Yang perlu kita bahas adalah mengenai teman-teman ya, mengenai mukjizat tadi lah ya. Ini tadi nggak dijawab dari awal. Kenapa sih Tuhannya Islam tidak pernah berbicara langsung kepada Muhammad? Kenapa? Ini saya jarang berbicara mengenai Muhammad ya. Karena saya gini Bang, kita nggak bisa menghilangkan Nabi Muhammad ini berkaitan dengan Allah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalian meyakini bahwa Muhammad lah yang menuliskan Al-Quran. Betul kan? Muhammad lah yang menyampaikan firman Allah. Konsekuensinya apa? Kalau Tuhan tak pernah berbicara kepada dia di dalam Al-Quran, bagaimana mungkin Al-Quran dikatakan difirmankan Allah melalui Muhammad? Ya, tadi abang bilang itu ayat dari mana itu yang begini, itu mimpi. Jelas? Nah, mengenai Zakaria ini saya bukakan Zakaria nih, mumpung saya ingat ya Zakaria mengenai Zakaria ya. Ini Mbak Rasid, ini saya buka ya sama kau ya. Udah diam, jangan maksa, diam. Udah habis waktunya, jangan maksa. Dah, terima Banaman. Oke, pertama dituntut data dulu ya. Oke, kalau kita mau tahu Yahudi, ya, bukan iman kekeh kayak Lina nih, kekeh ya. Kami menuhankan Yesus tidak ada hubungan sama Yahudi. Tadi katanya kesaksian. Kalau kesaksian Yesus pernah jadi orang, Yahudi juga menyaksikan masalahnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui Yahudi berpendapat apa, kita bukanya tahu nggak kemana? Sefaria. Nah, yang kubuka tadi dia bilang ini penghujatan. Nih, ini Sefaria. Nanti buka Sefarianya ya. Nih, dia nih Sefaria nih. Nah, di Sefaria ya. Nah, apa yang dikatakan? Yesus cabul dan menyembah berhala. Nah, yang kutanya bukan doktrin iman kosong. Arti doktrin iman kosong, pokoknya itu Tuhan. Bodoh amat sama Yahudi, gua nggak peduli. Enggak itu. Yahudi lebih duluan ada dan menyaksikan Yesus. Mereka berpendapat bahwa Yesus ini penyembah berhala dan juga berpendapat Yesus ini sebagai pencabul. Nah, lu bilang murid-muridnya nyembah Yesus dan merupakan orang Yahudi. Ya udah, muridnya juga orang yang kekeh menyembah orang yang bercabul dan penyembah berhala, sama kayak kalian. Terus selanjutnya ditanyakan kepada saya, buku Tuhannya Quraisy itu Allah, makanya udah dibilang. Ya, misalnya nih gue bikin buku nih, bikin buku Yesus adalah tai kucing misalnya. 2000 tahun yang akan datang orang berdebat, ada yang bilang Yesus Tuhan, ada yang bilang tai kucing. Sama juga kayak buku yang lu bawa,
Pembuktian argumentasi itu apa? Bukan soal buku. Makanya membuktikan ketuhanan di ranah sejarah itu tidak bisa dibuktikan. Karena teologia punya sejarah masing-masing. Lu mau bilang apa? Hindu punya sejarah lebih awal daripada sejarah Abrahamik. Untuk menunjukkan kalau semuanya dibuktikan sejarah-sejarah masalah Tuhan, maka setiap orang yang beragama itu punya sejarahnya masing-masing yang mereka yakini. Maka jawab lagi pertanyaan saya ya. Kenapa pendapat Yahudi ditolak bahwa Yesus itu penyembah berhala dan juga anak tukang cabul nih? Kenapa ditolak? Dan saat dikatakan dia Tuhan diterima. Kita tidak menolak kesaksian Yesus itu pernah hidup dan jadi manusia. Masalahnya pendapat pertama siapa? Yahudi dong. Apa? Penyembah berhala dan pencabul. Berarti kalau kalian kekeh iman kami nggak ada hubungan sama Yahudi, berarti selamat menuhankan Tuhan yang bercabul dan menyembah berhala. Pendapat Yahudi benar, pendapat kalian benar. Kalian tidak mampu menyanggah pendapat Yahudi tersebut yang bahkan agamanya lebih awal daripada agama kalian. Silakan Bang Ibes. Sebenarnya gua yang pengen berdebat sama Bang Daman. Kayak apa itu? Kayak gua nggak ngerti gitu loh. Maksudnya mau kemana kita, mau sampai kapan kita diskusi? Tapi oke lah, ada yang saya bilang coba jelaskan Kristen tentang ini begini. Malah khotbah gereja, khotbah doktrin. Kembali ke judul mengenal Tuhan melalui kitab suci. Yang ditanya entah apa-apa, larinya kemana-mana. Dirham ditanya, Dikasih. ini Tuhan Kita lari kemana-mana karena kalian. Iya, kita lari kemana-mana karena kalian. Enggak, terus kita dibilang enggak membahas Al-Quran. Enggak ditanya Tuhannya. Yang ditanya dirham, kuniyah tadi. Tuhan yang Kalian ditanya ini nih. gimana sih, kayak ngeras bingung cara apa sih? Masih kayak harus jadi apa sih kami ini biar kalian nyambung diskusi? Merendahkan diri sangat sudah. Dengan kapasitas seperti ini kau pikir kami nggak merendahkan diri? Sekali buka live itu membutuhkan waktu 5 menit. Setang ini setting setan. Ini gimana Bingung. nih? Ayolah, nih Gabriel, oke lah. Lina sudah membuktikan dia menyampaikan Kristen, berdakwah walaupun dengan caranya berdiskusi seperti itu nggak apa-apa, dia sampaikan doktrin, tapi dia berusaha menjelaskan Kristen memakai waktu 4 menit 5 menit sama seperti Daman. Oke, nggak apa-apa walaupun itu doktrin tanpa data, kau cuma menyebutkan nomor-nomornya nggak masalah. Kami terima dan kami paham kalian itu beriman karena doktrin. Itu nggak masalah. Gabriel, aduh, cobalah jangan terlalu udahlah nafsu, baperan, apa segala macam. Pahami dulu maksud tujuan diskusi itu gitu loh. Coba kalau niat untuk diskusi, niat untuk membela agamamu, kalau kau niat kau langsung Rasid, maksud di Zakaria itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga itu maksudnya begini Rasid, ini Tuhan ini begana begini, jelasin. Karena saya masih berfokus mengenal Tuhan melalui kitab suci, ini Tuhan memerintahkan membunuh Yesus gitu loh. Jangan Allahu Akbar. Oke lah, kalau memang saya mengakui, saya bilang Lina sudah berusaha dengan tantangan saya, sampaikan kebenaranmu dengan versimu gitu loh. Dia mencoba menghabiskan waktu 5 menit, dia berusaha selesai, walaupun itu dia khotbah, walaupun itu dia hanya doktrin gereja, terserah bagaimanapun. Karena apa? Diskusi lintas agama bukan untuk memecah belah umat. Diskusi lintas agama bukan untuk bikin pecah Indonesia ini, bukan. Bagaimana kalian bicara membuat orang berpikir, melihat apa yang kita sampaikan. Lina tadi sudah menjawab, oke, Yesus sudah punya Tuhan. Saya selesai di situ. Yesus kedagingannya punya Tuhan. Oke, selesai. Saya tidak berpolemik di situ. Saya pindah. Lantas Tuhan siapa ini? Tuhan siapa ini berfirman? Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai berai, tanda seru memerintahkan untuk membunuh
Gembala. Siapa gembala? Siapa domba-domba? Ya kita semua paham itu siapa. Lalu digenapi di mana? Di Matius 26 nomor 31. Karena ada tertulis bunuhlah gembala bla 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 bla, selesai. Pertanyaan saya, Tuhan siapa itu yang memerintahkan untuk membunuh Yesus? Apakah ada yang sebelumnya itu menginginkan Yesus mati? Siapa sebenarnya? Apakah beneran Tuhan atau ini kalimat alegoris? Sebenarnya Tuhan ini di sini iblis, ini cuma kalimat alegoris. Ada yang mau menyesatkan atau apa gitu loh? Jelaskan. Jangan kemana-mana, bingung, saya nggak tahu. Bahkan, aduh, mau gimana, mau kemana lagi gitu. Fokus dengan diskusinya, fokus dengan apa keinginan, bagaimana kita bertanya, kalian menyampaikan, bertanya sesuai. Lalu Tuhan apa ini begini-begini? Di dalam Al-Quran ini disebut begini, apakah Tuhan begini? Tuhan malah sampai ke nabi palsu, sampai ke kitab suci, sampai darah Yesus. Mau gimana? Bingung kayak. Coba pelan-pelan dulu. Rasid, begini loh maksudnya Zakaria itu bla 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 bla. Makanya dikonfirmasi di Matius bla 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 bla, kan enak. Jadi pembelajaran. Ini kita lagi apa ya? Bahasa Indonesia PS bahasa Indonesia gitu loh. Aduh, darah Yesus. Oke, ini gimana? Closing atau lanjut? Terserah, ikut aja. Enggak tahu lah gua apa ini. Maksudnya masih mau jawab atau gimana, bingung. Waktu. Udah jam 11. Gua ada tetangga sebelah, gak mungkin gua jerit-jerit lagi jam segini. Gimana? Iya makanya. Next time lagi. Ya kami jawab dulu lah. Habis ini gimana? Oke. Jawablah. Nanti nggak gini, kalau jawab akan kesini lagi nanti. Jadi caranya jawab sambil closing. Di mana nggak nyebrang lagi, paham nggak? Ya, oke, Jawab baik, sambil baik. closing nggak nyebrang. Ya. Kalau ada yang nyebrang, kami closing nyebrang juga nanti. Nah, jadi ini closingnya. Ya, Closing tanpa nyebrang. Mereka menanggapi sambil jawab sambil closing. Kami juga nanti langsung closing aja lah. Nah, berarti ini nggak ada lagi pertanyaan, nggak ada lagi yang nyebrang. Gak ada lagi pertanyaan. Oke, kuatkan iman kekristenan dari kalian. Oke, mulai. Gak perlu timer ya. Timer tetap. Mana ini? Setting dulu ya. Oke teman-teman, to the point ya. Nah inilah perbedaan kualitas. Perbedaan kualitas dengan kuantitas teman-temannya. Teman-teman boleh nilai sendiri. Sejak awal teman-teman boleh memperhatikan bagaimana mereka menghabiskan waktu hanya dengan repetitif, tapi tidak mampu membuktikan atau tidak mampu mempertahankan. Semua yang disampaikan dari pihak kekristenan itu sudah jelas. Sekali lagi, Yesus Kristus Allah Tuhan dan Juru Selamat tidak membutuhkan validasi Yahudi. Karena dia datang bagi dunia bukan bagi Yahudi tok. Kitab suci sudah membuktikan. Temanya berangkat dari membuktikan Allah berdasarkan kitab suci, bukan berdasarkan bangsa atau negara. Ya, mereka sendiri gagal dengan tema itu dan mereka tidak bisa membuktikan ya dari kitab suci mereka ya bahwa Allah itu datang ke dunia bisa dengan apa saja. Tetapi tentu yang bernilai dan berharga. Dalam hal ini, iman Kristen membuktikan menjadi manusia makhluk mulia bukan menjadi batu yang hina, apalagi bentuk parjahan mamanya. Itu yang saya mau tegaskan. Nah, closing dari saya adalah silakan kalian berpikir yang katanya kitab penyempurna sesuai Al-Maidah nomor 48, padahal ya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 13 dikatakan jangan mencuri, tetapi di kitab yang sama juga mengatakan boleh mencuri di An-Nur 29. Kalian pikirkan, renungkan itu sebagai closing statement dari saya bahwa ajaran menentukan kelakuan. Jikalau ajaranmu diajarkan untuk maling, An-Nur 29, maka itulah dia. Saya sebenarnya tidak ingin ya menutup dengan seperti ini, tetapi sebagai pembuktian bahwa iman Kristen itu memang sangat pantas untuk dibicarakan terus-menerus, sangat pantas untuk diuji, dikaji, dan diserang. Karena sangat mampu membuktikan keasliannya. Ya, silakan Noel, lanjutlah. Jadi dari awal ini diskusi kita adalah mengenal Tuhan dari kitab suci, tetapi Bang Naman melakukan pelanggaran dengan mengangkat cerita-cerita Separia dan cerita-cerita rakyat orang Yahudi menilai Yesus.
Ini sebuah pelanggaran yang sangat telak ini Bang sebenarnya di dalam perdiskusian ini. Karena diskusi kita tadi adalah mengenal Tuhan dari kitab suci. Kalau kita bahas nanti kitab-kitab orang, nanti pun bisa kami juga bawakan bahwa Al-Hijr ayat 6. Mereka mengatakan engkau Muhammad adalah orang gila. Nanti kalau kami bahas itu nanti berkepanjangan. Siapa yang mengatakan nabimu orang gila? Ah, ini nanti kan jadi berkepanjangan. Kalau kita membahas-bahas orang, Bang, orang-orang di luar sana, bukan kitab suci kita, nanti jadi melebar. Ya. Yang kedua, yang mengenai tentang yang Zakaria tadi, nanti teman-teman baca di ayat dari atasnya ya. Itu merujuk kepada nabi palsu itu. Jangan dibaca langsung ayat 30-nya, lihat dari atasnya. Ini saya sarankan baca dulu benar-benar. Ya, nabi yang di situ bukan Yesus ditujukan situ, tapi nabi palsu. Oke, yang kedua, yang ketiga, mengenai membunuh gembala, saya akan sorot kata bun-bun ya, nggak mau bilang bunuh-bumbun. Di dalam Al-Quran banyak sekali bahwa perintah, bahwa masuk akal nggak teman-teman bahwa Tuhan memerintahkan bun-bun manusia. Aneh tapi nyata ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 54 dan surah An-Nisa ayat 66. Bahwa Tuhannya Bang Rasid memerintahkan manusia untuk bun-bun. Kalau nggak percaya cek. Ini lebih mega dahsyat lagi nih untuk dibahas. Apakah Tuhan pernah memerintahkan manusia untuk bun-bun? Cek di An-Nisa ayat 66 dan Al-Baqarah ayat 54. Sebab tertulis di dalam Alkitab bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak awal. Maka kalau ada Tuhan yang memerintahkan untuk membumbun manusia, maka dia adalah sambungkan dengan iblis menyamar sebagai malaikat. Siapa yang memerintahkan untuk membumbun manusia? Sesuai dengan Alkitab tadi. Iblis adalah pembumbun manusia sejak awal. Dan iblis menyamar sebagai malaikat. Itu jelas. Ya, kalau kita bahas bumbun-bumbunan ya. Oke. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini, kitab suci orang Kristen memenuhi kaidah-kaidah kebenaran. Apapun kalian jelek-jelekkan tentang Alkitab dan Taurat, Tuhanmu telah membenarkan Taurat dan Injil, titik. Nggak ada koma, tidak ada yang lain-lain. Jangan sampai Allah menghukummu sesuai dengan Al-Ahqaf ayat 44. Barang siapa yang menambah-nambahkan perkataan kami, maka akan kami putuskan urat nadinya. Kata Allah mulu. Kasih. Jangan sampai kau nanti kena seperti ada orang yang mati dengan cara merasakan urat nadi itu. Ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, teman-teman Islam. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi dengan lebih. Belum closing kami. Sabar dulu. Oke. Sabar dulu, udah nyebrang lah. Masa ada closing? Ya ada. Dengerin dulu gitu, guys. Siapa? Enggak, tunggu. Mau IBS duluan atau aku? Aku dulu. Ini kok Lu dulu dong. Menangan ini Ya. punya siapa? Oh iya, Ini lanjut makanya lanjut. Lanjut. Ini kan Ya, ini. aku kan. Ini Enggak, kan lanjut aja, habisin 2 menit. Enggak, lanjut aja. Udah ya? Oh belum. Bukan, lanjutin. Oh lanjut ya. lanjut. Sorry. Aku kira udah selesai. Sorry. Aku pun ya. Lanjut. Sorry. makanya Lanjut berarti teman-teman tadi kita, aku ngabisin teman-teman. waktu berapa? 40 detik ya? Makanya jangan rakus. Enggak, aku enggak lihat ininya. Berapa? 50, ambil 1 menit. Nah, ambil. Oke, Nah. baik. Sorry. Maka kita fokuslah kepada judul, mengenal Tuhan dari kitab suci. Jangan bawa-bawa omongan orang di luar sana, Bang Daman. Nanti kalau aku bawa omongan orang Quraisy di sini, Bang, nanti jadi lain cerita kita, Bang, ini, Bang. Ini Tuhan orang Quraisy kebetulan sama namanya dengan Tuhan kalian, Bang. Nanti kalau aku bawa ini kan nggak enak, kita ceritanya berkepanjangan. Aku sengaja nggak bawa ini dari tadi. Udah. Nah, selanjutnya ini kepada teman-teman Islam ya, ini saya sarankan kita di sini nggak apa-apa, saya ini kan bebas saya mau nanggapin. Ya, di sini kita diskusi namanya bukan menghujat. Ya, diskusi bukan akan menghujat. Diskusi adalah tukar pendapat. Pendapatmu mungkin berbeda, pendapatku mungkin berbeda. Tetapi perlu diakui, perlu kita sepakati bahwa kebenaran yang sejati adalah ketika ada dua alat bukti yang sah. Orang Kristen dengan kitabnya Injil dan Taurat telah dibenarkan oleh Tuhannya Bang Daman dan Al-Rasyid. Kami nggak perlu repot-repot. Ngapain kami capek-capek? Kalau abang komplain tentang Taurat dan Injil,
Tanya sama Tuhanmu, kenapa dia membenarkan Taurat dan Injil? Berapa ayat di dalam Al-Quran yang membenarkan Taurat dan Injil? 3 ayat bisa kutunjukkan. Kami membenarkan kitab Taurat dan Injil. Injil dan Taurat mengandung cahaya, petunjuk. Banyak, 3 ayat itu ada. Jangan lupa bang, jangan sampai nanti Tuhanmu di dalam Al-Haqqah ayat 44 berkata, barang siapa yang menambah-nambahkan perkataan kami dalam Injil dan Taurat seperti Rasid, maka akan kami putuskan urat nadinya. Hati-hati Bang Rasid ya, ada hukumannya bagimu Bang. Al-Haqqah itu. Jangan jelek-jelekkan Injil dan Taurat. Ingat, jangan jelek-jelekkan karena Allah telah membenarkan Injil dan Taurat. Ayo. Udah habis ya Bapak, silakan teman-teman. Udah lanjut lah. Ini habis ini kayak mana nih? Udah, Ini apa selesai. saja. Selesai siap Oke, nih. kita closing statement. Iya, silakan Bang Ini Daman. gimana closing statement ini gimana Bang Daman? Ya kami udah closing statement sekarang Ya, kami. sekarang giliran kami. Ya, tidak Sekarang. usah di timer, kami kasih, nggak usah timer udah. Iya. Lah enggak timer tetep biar adil. Maafin aja Bapak, closing statement nggak apa-apa. Enggak apa-apa Dina. Terima aja. Apa Kami sih? udah. Terima aja. Terima aja. 7 waktunya. menit. Ah, Kenapa? 5 menit. kok 5 7 menit? Ada 7 menit. Tadi Apa 8 menit? Udah terima aja. santai gimana sih? Ah, Silakan, mana? silakan. Kok nggak ada? Mana? Udah. Oh itu. Ya, silakan Bang Daman. Ya, tadi syaratnya nggak boleh nyebrang, tapi nyebrang. Oke teman-teman ya. Kita udah berdebat malam ini. Kita ikuti aja rules-nya. Iya. Cara mereka closing statement kita ikuti. Biasanya ya kalian bisa lihat pas aku debat one by one sama Gabriel. Dimana di closing statement saya upload Gabriel memang tidak menyeberang, tapi ini nyebrang. Gua suka yang kayak gini nih. Gua suka yang nyebrang-nyebrang. Berarti kesimpulannya udah jelas ya teman-teman ya. Mereka kekeh beriman terhadap Tuhan yang dipendapatkan oleh orang yang juga menyaksikan Tuhannya sebagai penyembah berhala dan juga pencabul. Kekeh. Bodoh amat, iman kami nggak tergantung sama Yahudi. Ya udah. Kalau berbicara tentang kesaksian, selamat menyembah Tuhan yang bercabul, selamat menyembah Tuhan yang menyembah berhala. Selamat kami ucapkan, kan gitu ya. Nah, sekarang saat dia membawa masalah perkataan orang kafir nih. Perkataan orang kafir, sungguh gila lah orang yang kepadanya Al-Quran. Dia bawa lagi, telah membenarkan. Nah gini Bang Ibes, misalnya gini. Aku telah membenarkan mobil Bang Ibes yang rusak itu gimana? Mobil rusak itu benar nggak kira-kira? Misalnya aku ngomong nih ke Bang Ibes. Aku telah membenarkan mobil yang rusak. Ini kira mobil Bang Ibes benar nggak pas saat rusak? Enggak. Nah jadi itu musaddikan tertulis dengan kata-kata saddaka yusaddiku, bermakna taksir ataupun mubtadi lah kita bilang. Itu nggak akan paham kalian. Artinya apa? Makam taksir di situ menjelaskan banyak hal yang harus diubah. Contoh, misalnya Nabi Muhammad datang ngomong Tuhan bertitit. Nah ini nggak ada yang mau percaya nih sama Al-Quran. Kenapa? Ini benar-benar gila. Tapi Nabi Muhammad menjelaskan bahwa tidak pantas Tuhan punya titit. Gimana gilanya? Karena dia menobatkan Tuhan pada derajat yang sebenarnya, di mana yang namanya Tuhan tidak boleh punya titit dan nggak boleh menyembah berhala. Karena syarat kalau punya titit pasti cabul seperti pendapat Yahudi. Yang saya bawa tadi ada datanya yang tanpa dijawab alasan. Kalau berbicara tentang kesaksian, 2 kesaksian ada. Kesaksian Kristen ada, kesaksian Islam ada. Kesaksian Kristen ada, kesaksian Yahudi ada. Berarti yang disembahkan Kristen adalah Tuhan yang dengan kesaksian Yahudi juga. Apa? Cabul dan nyembah berhala. Lanjut Bang Ibes, udah puas aku. Oke. Ya, closing statementnya Lina, dia mengatakan bahwa Tuhan batu itu ada begini. Oke, Lina sadar tidak? Janganlah, hati-hati saya bilang. Kamu sendiri mengatakan santai, tidak pernah gini. Ingat ya Lina ya, Tuhanmu keluar dari Meksi. Ya, Tuhanmu keluar dari Meksi. Pada saat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia tidak bawa sampo, dia tidak bawa baju, dia tidak bawa apa-apa, dan yang pasti dia tidak bawa HP. Maka Tuhanmu belangak pelongok di sana.
Salahkah saya berkata seperti itu? Tidak salah, karena saya mengikuti kata-katamu. Ya, jadi hati-hati. Kalian ini sebenarnya adalah orang-orang yang harus belajar dulu diskusi. Gitu. Belajar dulu diskusi baru. Kalau saya mengatakan itu sakit, sama seperti ini apa kelamin perempuan begana begini. Tuhanmu keluar dari Meksi. Dia menciptakan yang namanya Meksi, tapi dia tidak memanfaatkan yang namanya otolnya. Otol itu gunanya dimasukin, keluar masuk kan lu ngerasain. Enak. Masa Tuhan menciptakan cuman keluar doang, nggak pernah masuk? Sakit kan? Sakit. Maka jangan diskusi seperti itu. Hati-hati dalam berdiskusi. Tidak perlu kami menghinakan, mencari yang namanya narasi-narasi. Tuhanmu sudah terhina di dalam Bible itu sendiri. Kalian harus paham. Itu ketawa-ketawa dari mana sih? Saya nggak pencet-pencet deh. Apa itu dipencet-pencet? Tidak perlu menghina, karena Tuhanmu sudah terhina. Kami baca Daniel 7 nomor 9. Tuhanmu ubannya situ seperti apa? Jangan ganggu. Udah panas. Jangan ada ketawa-ketawa gitu. Begitu ya Lina ya. Kalau mau berdiskusi, hati-hati dalam bernarasi. Jangan udah kejang-kejang. Gak apa-apa, makin kayak gitu makin disaksikan, anjir Kristennya Iya, panas, anjay. sakit gitu. Sakit kan sakit. Hati-hati. Yesus ini cacat. Ya ingat, Yesus cacat, tangannya bolong. Siapa yang berani mengatakan saya menyista? Kalau memang Yesus, tunjukkan saya ayatnya kalau tangannya Yesus nyatu lagi. No, bolong. Yang pasti tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus naik bawa Lifebuoy. Tidak ada yang mengatakan Yesus naik bawa Pepsodent. Apalagi formula sikat gigi yang ujungnya lembut. Enggak. Tuhanmu sampai detik ini apa? Enggak pernah mandi. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Benar. Ya kan? Udah. Jadi hati-hati. Ya Allah ya Robbi. Kalian ini ngomong bandaman begana begini, Gabriel, lu yang kemana-mana. Begitu di counter dengan caramu, kalian gak pernah sadar sih. Kalian ini sebenarnya belajar dulu. Jangan ngejar-ngejar saya, mana Bang Daman, mana begini. Tapi tidak pernah gimana rasanya. Ingat, apa yang kau tanam, kau yang akan menuai juga. Closing statement diberikan kesempatan, jelaskan bagaimana orang-orang di bawah menerima Kristen dengan baik dan benar. Malah masuk ke Ka'bah, ada bentuk AOEO. Hati-hati. Padahal kemarin itu pas aku sama Gabriel itu cukup kondusif. Dia salah bawa kawan aja, makanya keluar. Salah bawa orang. Salah bawa Gabriel nih. Putus urat nadi. Hati-hati, sudah ada itu yang mau mencoba. Jangan kayak begitu, ngeri kali itu. Pahami dulu Gabriel. Masalah putus nadi, potong nadi, utus, ngeri kali. Belajarlah ya, belajar dulu diskusi itu seperti apa, belajar fokus, tutup buku yang lain, tutup nafsu yang lain, maka fokus kepada yang namanya apa? Yang namanya tema. Rasid, kenapa Tuhanmu begini? Daman jawab. Kenapa begini? Malah turut kepada kenapa ini? Pernahkah Nabi Muhammad berbicara langsung kepada Tuhan? Darah Yesus, haleluya, Allah Bapa enggak muat di sorga. Saya menghabiskan waktu, saya juga ada apa di sini. Kayak kalian ini ngajakin diskusi cuman ngabisin waktu, enggak. Gitulah teman-teman. Lagi-lagi saya sampaikan, saya memanfaatkan waktu 1 menit ini. Diskusi lintas agama, saya selalu berusaha mengatakan apa? Orang baik yang saya hadapi, saya sudah buktikan kepada Oki bahwa kita bisa betul-betul yang namanya diskusi. Bandaman juga kita bisa diskusi dengan baik dan benar kalau tidak ada penghujatan. Pak Theo juga saya pernah diskusi. Sudah banyak orang-orang Kristen saya diskusi, tidak ada sedikit pun yang namanya apa? Yang namanya penghujatan atau sindir-sindir kesana kesini. Tetapi ingat, kalian harus pahami Rasid ini siapa. Satu-satunya orang yang pernah membuat Christian Prince dedengkot penghujat itu banting Tupperware pada saat diskusi dengan saya. Artinya apa? Hati-hati, kenali saya dulu, baru coba-coba mau menghujat. Bahkan saya pernah minta izin sama Kores atau sama guru-guru saya, bisa nggak saya diskusi itu judulnya penghujatan.
Tapi ternyata nggak boleh. Jadi ya nikmati malam ini, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Yaudah, Oke. thank you ya. Nah, Thank you ya. next time ini lagi. Thank you. Nah, Oke, gimana putusinnya aku nggak ngerti ini. gimana Nek? cara mutusinnya? Nah, ini di ujung ini pasti nggak ngerti ini. Ah, ini gimana nih? Gimana, Bang Gabriel? Salah bawa kawan, udah itu aja. Sebenarnya Iya, lu salah bawa nggak kayak kawan. gini. Ranah debat aku nggak Lu- pernah kayak gini. Tapi kalau minta Dia bisa, bawa bukan nggak bisa. Dia salah bawa kawan. Dia terpancing sama gua ketika gua menanggapi si Lina. Dia terpancing. Ini, iya lain kali kita ada closing statement Bang Daman. Maksudnya jangan panas suasananya kita pisah. Gitu. Orang dia nyebrang kan, aku Jelas. bilang jangan nyebrang 3 kali Jangan pulang, nyebrang. jangan nyebrang. Udah dibilang jangan nyebrang. Tunggu kalau diseberang. Coba, Gabriel, lu paham nggak? Gua di track sama siapa? Nih, 2 lembar. Cak. Lu pikir gua di pendebat nggak jelas? Ini catatan semua, 3 lembar. Semua catatan, semua omongan kalian saya catat. Oke lah udahlah. Ini semua catatannya. Ya, lain kali kita supaya lebih kondusif lah kita nanti. Iya. Nih, gua saranin coba lu diskusi atau mau apa segala macam bawa. Kalau gua diskusi sama Oki itu betul-betul yang namanya apa? Itu betul-betul yang namanya Ya, Gabriel juga udah Diskusi. ngerasa kemarin sama aku gimana. Nggak ada apa-apa, biasa aja ngomong-ngomong doang. Cuman gua kasih tahu Gabriel, Tapi- lu nggak kenal gua. Lu kalau diskusi sama gua yang baik dan benar, betul-betul mau mencari kebenaran, gua kasih apa yang lu mau. Bahkan gua mau diskusi sama lu 2 jam, 3 jam, 4 jam, lu tanya Islam, insya Allah gua berusaha akan jawab tanpa menyentuh Kristen sedikit pun. Bisa gua. Ya udah, kalau kayak gitu udah thank you daripada Oke. Gabriel nanti. Kamu ya. Ya, semangat ya, terus semangat. Ya, kebenaran itu harus benar caranya menyampaikan. Udah. Oke lanjut. Thank you. Yuk, lanjut. Nah, putusin aku nggak ngerti. Ya, putuskan dulu. Saya mau ngobrol sama Bang Daman. Silakan putuskan lah. Siapa yang bisa putuskan ini? Ya, turun aja. Aku pun nggak ngerti. Bulat-bulat, yang bundar, Gimana? yang bundar kau apa ini? Yang begini. Ah. Habis itu ada yang atas kanan ada kotak terus tanda panah. Oh iya. Putuskan ya. Oke. Nah. Emang enak Tas kayak dulu, begini. tos dulu. Genyamping. Mantap. Dikiranya Bang Daman Baru. lembut anjir, nggak bisa. Lu nyebrang gua gas, gua injak batang leher lu. Iya. Jangan nyebrang. Apa yang nggak ku jawab? Apa yang ku tanya? Dirham ku kasih tahu dirham itu apa? Sebentar ya. Saya ngobrol-ngobrol dulu. Bentar. Kayak berusaha aduh ya Allah ya Robi, coba ngomong, kita santai aja, saya tidak pernah begini. Coba saya tiba-tiba entah kemana-mana Dikira mensampahkan kita nggak puja. buset. Dikira gua nggak puja. Enggak, dia bilang narasi kayak gitu. Al-Quran itu sampah bagiku, buset langsung. Wis. Ya kan hati Enggak, saya aku langsung pertama- ao. Jadi gini aku pertama, oke, ini mungkin mereka akan tanya-tanya ini penjelasannya. Oke, gua lagi mikirin penjelasan. Quran ini udah gua sampaikan. Tuap anjir, ini yang ku tunggu. Buset. Ini yang ku tunggu. Memang ku Itulah tunggu Kristen kali ya. karena kalau sama Gabriel tadinya kondusif. Ya udah, apa-apa berarti memang ya udah ini seputar keilmuan, kita bahas ilmu itu. Tapi udah dinyebrang disentil gua. Gua lengkap data, men. Bang Daman ini bukan nggak bisa. Tapi aku tergantung lawan. Kalau lawannya pengen nanya Al-Quran ku jelasin. Tapi kalau tadi Gua- aku jelasin aja. gua jaga Jelasin nyari omongan. aja di Google. Gua Kayak jaga tadi omongan, apa kan. masalah hadis kursi dia nyari aplikasi anjir. Goblok bukan nyari definisi. Gua jaga omongan karena gua jaga akunnya Bang Daman. Nggak tahu kenapa Gua akun jaga. gue bebas banget malam ini. Sumpah enak kali. Gue jaga akunnya Bang Daman. Kalau enggak kayak si Gabriel, teman-teman tahu tuh, Gabriel itu gue cuma 2 match doang paling tinggi. Karena apa? Gue keluarin semua bahasa yang gue mau. Mana ada gua ngomong meksi, tidak ada. Langsung mikau, langsung nggak ada itu urusan. Makanya dia selalu kapok diskusi sama gua. Nah banyak yang bilang Bang Daman nggak pernah keras. Ini Bang Daman versi keras biar kalian tahu. Nggak ada itu. Nggak pernah keras. Pantang dihujat. Keluar semua. Dikirain data gua nggak ada.
dipikir. Ya, Ini jadi- belum aja nih. Gua belum aja ngeping Bang Kores nih. Karena yang satu aja belum lunas ini gua. Kalau Mak Kores tadi ada chat di bawah. Wah, sarapan baru kata dia. Nah, lu duet sama Kores. Enggak kayak- gini, coba kalian ini apa yang nggak kau jelasin? Apa yang nggak kau jelasin? Pertanyaan Al-Quran satu aja yang nggak kau jelasin. Dia nanya sampai Apa yang 5 nggak dijawab? dalam waktu 5 menit. 4 menit gua selesain. Tapi dengan syarat. Kayak contoh tadi Al-Ma'arij itu penjelasannya 1 jam. Ya udah gua suruh cari aja Makiyah Kaul, Hikayatul Lafdi. Cari aja itu. Kalau nggak bisa waktunya 4 menit itu nggak bisa. Karena ingat ya teman-teman ya, beliau ini selain dia berapologet juga, dia juga ustadz. Jadi dia kuliah ayat kafirun kepada orang-orang kafir beneran dengan kuliah ayat kafirun kepada orang-orang yang beriman di dalam masjid itu beda. Ketika kuliah ayat kafirun di dalam masjid itu panjang penjelasannya dan memang wajib detail. Tapi kalau kuliah ayat kafirun kepada orang-orang kafir itu kita menjawabnya betul-betul ya beginilah. Jadikan pembelajaran, bukan buka dulu pemikiran mereka, otaknya dulu nih yang dikelitik nih. Otaknya dulu yang dikelitik. Biar apa? Biar tahu. Jangan Allahu Akbar. Si Lina ini selalu nyerang Quran. Tadi aku cuma ngerokok sebatang. Tiba-tiba dihujat, anjir nggak putus-putus rokok aku. Ku kasih dopamin otak aku. Anjir hujat. Udah. Jadi astagfirullah Allah ya Allah. Enggak, tadi dia tanya Al-Quran udah enggak aku jawab. Aku jawab Kuniyah, Ukhta Harun. Gua kasih nampak Ukhta, enggak dicari. Terus dia tanya membenarkan. Nah, kata-kata membenarkan nih aku jelasin sedikit ya. Membenarkan Injil dan Taurat itu ditulis dengan musaddikan. Musaddikan itu taksir. Arti banyak yang harus dibenarkan di dalam kitab mereka. Arti dibenarkan bukan ngasih tahu itu benar, bukan. Ada hal yang harus dibenarkan. Benar perkataan dia kalau Al-Quran berbunyi mutasaddikan, itu benar. Itu benar apa yang dia bilang. Tapi kalau bunyinya musaddikan menunjukkan apa? Bukan bilang itu benar, bukan. Tapi banyak yang harus dibenarkan. Makanya turun Al-Quran. Misalnya kayak masalah Nabi Nuh. Dalam kitab mereka, kalian tahu nggak Nabi Nuh? Ini kisah konyol Nabi Nuh nih. Nabi Nuh di kitab mereka itu bikin bahtera, siap bikin bahtera, mabok, siap mabok, tidur, siap tidur, telanjang, siap telanjang. Anaknya si Ham, tahu nggak ngapain? Ngilangin biji leper bapaknya. Wajar nggak Al-Quran datang? Wajar nggak Al-Quran datang untuk ngasih tahu? Kok bisa kalian percaya para rasul yang difitnah seperti itu? Bahkan nggak masuk akal. Nabi Daud kalian tahu difitnah kayak mana? Nabi Daud mau menikahi anak Raja Saul, tahu nggak ngapain dia? Bunuh 200 orang Filistin. Tujuannya apa? Ngambil kulit titit. Nggak logik. Al-Quran datang untuk ngasih tahu kalau ini para rasul yang mulia. Itu arti musaddikan. Itu satu. Nah, tapi tadi yang ku kejar begitu dia udah bawa hal tersebut, Sanhedrin itu bukti yang gila-gilaan. Di Sanhedrin gila-gila lagi kalau mau ku bawa. Tapi satu aja tadi masalah cabul ya. Itu masalah cabul. Belum lagi yang dikatain anjing. Belum lagi yang dikatain pengkhianat. Banyak. Belum lagi yang ibunya penjina, ibunya perempuan malam. Banyak. Kalau gua mau bawa. Si Lina tadi salting, nggak kuat. Gini, Udah dibilang bisa gua tuh jangan nyebrang, Ya. bandel tuh anak. ini bukan nyebrang, malah nyebutin itu batu itu mirip dengan ini. Lu tahu nggak? Gue dikatain sama netizen kafir Makanya apaan? Bang Ibas tadi langsung gini. Wow, semangat kali kami. Ya Allah ya Rabbi. Sekarang sebutkan ketika dikatakan penghinaan, semua perkataan saya ada nggak? Ini senanya loh. Makanya hati-hati ketika mau menuhankan. Nggak tahu lah kalian ini apalah kayak mananya oten kali. Kita tenangkan suasana dengan air terjun guys, biar dingin gitu ya. Nggak tiba-tiba dia panas sama Ibes guys. Ibes narasi dikasih emot. Hahaha, panas anjir dia. Gue suka banget anjir. Suka banget gue panas-panasan kayak gitu. Gitulah teman-teman. Ada lagi yang mau sampaikan. Aku mau makan atau Ibes masih. Yes. Udah saya juga ini. Oke, thank you. Mantap, kayaknya ini akan kita kolaborasikan hal ini. Siapapun yang bisa kita sikat miring, ya kan?
Bang Guru, beliau ini saya panggil Bang Guru ya. Bang Guru fokus menjawab, nanti saya yang blarap blarap. Gitu. Itu indah sekali tuh. Duet maut tadi, guys. Pokoknya Bang Nandar dengan Bang Kores, middle-nya Bang Daman dengan Bang Rasid. Mantap. Pokoknya kita bikin kayak gitu lah ya. Gabung aja Biar Bang sekalian. jadi Rasman. Rasid Daman. Weh, Rasman. Kami adalah Rasman. Rasma. Ngomongin tentang apa kualitas Islam begini. Gue bilang bagaimana caranya lagi kita berdiskusi? Kita sudah merendahkan diri serendah-rendahnya. Lu lihat apa yang kita lakukan, nyalain fasilitas aja cuman buat live, kita ngabisin waktu 3 sampai 5 menit dulu. Setting ini, satang ini banyaknya apa? Apalagi doi nyalain semua komputer, ada berapa harus dinyalain. Kita udah paling merendahkan diri untuk menghadapi kalian, tapi kualitas kalian kayak begini, gimana nggak puyeng? Enggak, terus La dibilang ilaha mereka illallah. enggak pernah bahas Al-Qur'annya. Kan tai kucing, itu paling tai kucing. Kenapa? Dia nanya masalah dirham. Enggak, dia pertanyaannya apa? Enggak nyentuh Tuhan. Pertanyaannya dirham. Itu satu. Pertanyaannya kuniyah. Enggak, dia tanya Tuhannya. Terus bilang, memang Muslim enggak pernah jelasin Tuhannya lewat Al-Qur'an. Lu kagak nanya Tuhan tai kucing. Lu kagak nanya Tuhannya. Ngapain gua jawab yang lu gak nanya? Yang lu nanya dirham, gua jelasin. Lu nanya masalah kuniyah, gua jelasin. Terus apa lagi yang dia tanya? Masalah aku bersumpah, aku jelasin. Semuanya aku jelasin. Lu gak pernah nanya Tuhan. Itu masalahnya. Nah gitu guys. Terus waduh. Tapi malam ini seru. Dopamin gua terpancing, gue ngerokok gak habis-habis. Apa namanya tuh? Apa yang satu lagi tadi? Aku mau bilang, lupa aku. Gitu guys ya. Nah gitulah kita Muslim. Kita itu harus da'syi fil makan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh bukan penghujat, nggak boleh kalian ngehujat. Itu kena di Al-An'am 108. Rasman. Rasman mantap. Ya, Al-An'am 108, nggak boleh menghujat agama orang lain hingga orang lain akan menghujat agama kalian tanpa ilmu. Itu nggak boleh, itu haram. Ada di sini nih. Ada di sini bilang Iman Ibes Daman. Boleh juga. Nggak, Rasman. Nama pertama udah keren guys. Nama pertama udah Rasman, ya, oke. udah mantap itu guys. Nah, gitu deh guys. Ya. Rasman sip. Kalian juga tunggu bentar aku bilang dulu. Ke yang di Rumbang Ibes dan di aku jangan lupa ya, pengajian, kasih tahu ada pengajian aku biasanya. Oh iya, jadi teman-teman semua ketika ada pembelajaran yang kalian ambil dari saya, bagaimana saya menyederhanakan yang namanya ilmu mantik untuk mereka biar bisa mereka pahami, itu saya, tetapi semua dasar ilmunya dari beliau. Jadi silahkan di follow dulu beliau. Ini ada di sini, kalian nggak usah jebran juga nggak apa-apa. Itu ada plus di Daman Api, ada tanda plus merah di situ, itu di follow. Beliau setiap sore itu akan mengajarkan tentang ilmu-ilmu banyak ilmu yang akan kalian dapatkan. Jadi ada Kalian pengajian bisa lihat guys. Jadi kualitasnya tiap seperti hari apa. itu ada pengajian setiap jam 8. Pengajiannya seputar apa? Jam Bahasa 8. Al-Qur'an. Nah, Bahasa bahasa Al-Qur'an. Al-Qur'an, bagaimana mengerti Al-Qur'an dengan posisi ilmu filsafat. Bagaimana kita melogikakan Al-Qur'an gitu. Sehingga Yes. kenapa Al-Qur'an dikatakan benar. Nah, itu saya live-nya di akun kedua saya, Ngaji Kala Asa. Kadang akun ini ya, tapi di follow aja akun ini, nanti DM saya. Bang, di akun mana bang? Ngaji Kala Asa namanya. Ngaji Kala Asa. Cari aja di TikTok. Di situ kita ngaji gitu ya. Ngaji Kala itu aja. Asa. Arti ngaji Kala Asa. Jadi ngaji kalian harus di waktu paham tua, ya. Gitu. Islam itu butuh juga yang namanya Filsafat. Filsafat Wah, Islam kan itu. ngerti. Kayak filsafat tadi. itu memang Itulah bercerita, makanya Allah mengatakan bukan afala yakraun, apakah kamu tidak membaca? Enggak. Allah memperingatkan berpikir karena bacaan bisa menipu. Kayak si Gabriel tadi bilang, masalah kafir, ya wajar, orang yang membenci Nabi Muhammad semuanya akan menuliskan, oh Allah ini adalah nama dewa ini. Sama kayak kita bilang, lu bikin buku aja bilang Yesus tai kucing. 2000 tahun yang akan datang kalau buku lu tersebar, mereka debatin. Apa yang mereka debatin? Yesus tai kucing. Jadi menunjukkan apa? Pembuktian bahwa dia tai kucing apa? Itu yang harus dipikirkan. Itulah ranah kebenaran. Bukan ranah kebenaran bacaan apa yang lu bawa. Setiap buku beda penulis, beda pemahaman. Nah gitu, itu filsafat yang tadi aku sampaikan ya guys ya. Nah gitu guys ya. Udahlah. Tapi percaya sih saya, kalau insya Allah Islam itu gua nih ya, kalau
netizen Islam tuh sebenarnya masuk ketika dijelaskan kayak gini, paham langsung. Enggak, ada yang bilang jangan tinggi-tinggi bahasanya, Aki kafir nggak nyampe akalnya. Ya memang nggak dibahas kayak gitu, mereka nggak akan sadar bodohnya mereka di mana. Misalnya aku bahas teori kuniah, kayak tadi aku bahas teori apa tadi? Masalah hadis kudusi. Aplikasi yang Hadis dicari. kudusi. Apa yang dicari? Aplikasi, bukan pengertian. Aplikasi yang dicari. Berarti menunjukkan apa? Biar mereka sadar bodohnya di mana. Dan kita juga harus kasih tahu ranah benarnya ada di mana. Nggak boleh kita menahan diri. Oh dia nggak ngerti. Nggak ada kewajiban kita ngertiin mereka. Nggak ada. Karena mereka sejatinya. Sumum bukumum humuyum. Otak mereka udah ditutup, kuping mereka tutup, mata mereka tutup. Makanya wajar neraka menanti mereka. Itu wajarnya. Makanya Al-Quran itu mengatakan Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau dia tidak mau mengubah dirinya sendiri. Jadi jangan berharap. Itulah dikatakan Allah tidak pernah membutuhkan manusia, tapi Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa bagaimana manusia yang membutuhkan Allah, kita yang membutuhkan Allah. Narasi dulu ya, aku ambil Makanya, ya, makanya di dalam Islam itu yang diutamakan apa? Yang diutamakan itu pertaubatan. Bagaimana kita ada yang namanya taubatan nasuha. Jangan mengulangi kesalahan dan jangan membenarkan kesalahan. Kesalahan tetaplah kesalahan. Gitu. Nah, kalau mau memahami begitu indah, ini begini, belum. Kenapa gua nggak lari kemana-mana? Ini belum sampai ke Daniel 7 kita nomor 9. Belum. Baru nyampe, tapi udah mulai. Ini pegel, saya juga ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ini udah ada PR nih gua nih. Harus tutup komal. Makanya tadi saya janji cuma sampai jam 12. Kayak aduh. Darah Yesus. Ya mungkin kalau saya cepat selesai nanti bisalah saya ini. Kayak gimana? Kayak gitu. Ayah dari tadi chatting gua kayak kesel banget ayah. Apa lah ini? Apa sih Ten? Allahu Akbar. Tapi ya kembali lagi memang dengan cepat Bang Daman fokus jawab, nanti saya yang bantai nanti. Ya, tapi makanya, memang harus ada sedikit mereka yang menyentil biar apa? Biar sentilan-sentilan mereka tuh kayak blarap. Gue kalau nyentil tipis-tipis, gue juga mode tipis-tipis. Tadi nyentil berat-berat, gue injak batang leher kayak gitu dia memang modenya. Memang harus kayak gitu guys. Iya, ayah pengen naik greget dia. Mantap Rasman, siap. Yaudah boleh deh. lah kayak gini. Aku mau makan dulu ya, Bes ya. Thank you. Oke, siap. Malam ini. Gua puas banget. Thank you. Jadi partner terbaik. Rasman, go. Luar biasa Rasman. Guys. Siap. Oke, gua izin gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana nih putusinnya? Putusin dulu, gua mau ini. Gua mau dengar lagu satu. Bentar ya. Halo guys. Jangan lupa kalian hadir pengajian ya. Jangan nonton debat ya terus. Jangan lupa ikut pengajian. Udah puas kalian ngelihat Bang Daman juga bisa, bukan nggak bisa. Jam 8 ngaji kita. Ya. Selalu Bang Daman ini terlalu lembut. Bang Daman ini gini. Gue bisa keras. Syarat dia harus keras sama gue. Begitu dia keras sama gue, sabar aja. Gue punya narasinya, sabar. Orang Bang Daman didikan Kores gimana sih? Bang Daman ini didikan Kores. Gimana sih kalian? Kemana-mana aku baris keras aja terus. Jangan, gak boleh kayak gitu. Keras aja terus itu gak boleh. Karena inilah kita rahmatan lil alamin guys. Arti rahmatan lil alamin, ya udah mereka meminta rahmat kasih rahmatnya. Kan Allah itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau mereka nyari hujatan, berarti mereka laknatan lil alamin. Kita kasih laknatnya gitu. Bang-bang bagus kalau keras. Jangan. Jam 8 malam. Akhirnya bisa tidurnya. Oke, gitu. Banyak yang panas kayaknya. Thank you ya. Aku izin ya. Bye. Assalamualaikum. Tunggu. Doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim
Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah, rizkikan kepada kami fahman nabiyina, pemahaman para nabi, wa hifdal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan ilham malaikat muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina wa la tansina abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka, ya Allah, hadiahkan kepada kami ma'alam tanah, segala sesuatu yang belum kami ketahui. Fardudhu ilaina, maka kembalikan pemahaman tersebut inda ihtiyaji ilaihi, ketika kami membutuhkan. Wala tansina, dan jangan pernah engkau lupakan ya Allah abadan, selama-lama, amin ya rabbal alamin. Allahumma salim salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Jazakallah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana, puas? Coba. Gimana, puas? Puas teman-teman, puas, seru, puas nggak? Mana nih, puas nggak? Puas ya, aman ya, enak ya, puas ya. Yang penting kalian puas sama ilmunya, jangan sama hujatannya ya, sama ilmunya. Oke, jazakallah teman-teman. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.